informasi terkini terkait Laskar Sabilillah, organisasi perjuangan wali Islam Indonesia, yang setelah saya keluar dari mereka disebabkan kejahatan-kejahatan yang macam-macam di dalam itu, disebut dengan ular-ular yang berkeliaran bagaikan kobra yang mematikan. Saya sudah mengundurkan diri, walaupun mereka belum resmi menerima permunduran diri saya, yang saat ini per hari ya anggota mereka sudah banyak yang mengundurkan diri mengikuti pendapat saya, karena mereka sudah mengetahui keburukan yang ada di dalamnya. Teman-teman seperti itu. Hari ini banyak kiai-kiai ya, yang dari Jawa Timur, yang dari Jawa Barat, yang dari Sumatera. Alhamdulillah mereka sayang dengan saya dan mundur dari perjuangan Wali Songo. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapkah Bapak, Ibu, Saudara semua berbaiat? Sekali lagi, siapkah Bapak, Ibu, Saudara semua berbaiat? Baik, ikuti kata-kata saya. Kami berjanji. Kami berbaiat dengan segera dan sepenuh jiwa raga untuk tunduk dan patuh kepada Panglima tertinggi Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo yang mulia Kiai Haji Muhammad Abbas Fuad Hashim. Al-Fatihah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ketika Said Teuku Mudakori menyatakan keluar dan mengajukan surat pemunduran diri, itu Said Mudakori menyebutkan alasannya kenapa. Ya versi beliau karena ada kejahatan atau apalah. Dan kebetulan juga Said Mudakori itu ketika menyebutkan orang-orang yang keluar mengikuti dirinya, keluar dari Sabilillah perjuangan Wali Songo Indonesia, itu menyebut Jawa Timur, Sumatera, tapi tidak menyebut Jawa Tengah. Sementara 22 surat yang saya tayangkan itu mayoritas dari Jawa Tengah, bahkan tidak ada yang Jawa Timur, apalagi Sumatera. Ketika ada yang non Jawa Tengah itu dari Jakarta dan juga dari Tangerang, Banten ya. Jadi berbeda ya. Jadi apa yang diucapkan Teuku Mudakori ini bukan menjelaskan tentang surat-surat yang saya keluarkan itu. Setidaknya secara soreh demikian. Karena kalau saya saksikan live-nya ketika orang-orangnya langsung menjelaskan bahwa mereka itu memang benar membuat surat pernyataan itu, dan juga mereka benar sebagai pimpinan majelis taklim, sebagaimana beberapa hari lalu itu berhasil dijumpai dan dikumpulkan oleh channel Ngaso Ngopi Ngaso Ngaji itu, atau Ngaso Ngopi Ngaji. Di situ mereka menjelaskan masalah hukum karena mereka berbaiat. Dan kalau kita lihat format baiatnya memang personal ya. Jadi tunduk dan patuh kepada Panglima tertinggi Laskar Sabilillah, yaitu Kiai Haji Dr. Muhammad Abbas Fuad Hashim. Nah, karena itu adalah baiat atau janji, maka mungkin mereka khawatir nanti ada perbedaan, khawatir mereka nanti tidak lagi bisa patuh, tidak lagi bisa tunduk karena ada perbedaan. Maka biar tidak terikat lagi, mereka menegaskan keluar dari perjanjian itu. Artinya ini hanya untuk agar tidak ada yang salah di kemudian hari. Karena memang sepertinya format baiatnya itu personal. Jadi ini seperti dulu berbaiat kepada Rasulullah SAW. Jadi kepada satu orang berbaiatnya itu. Beda kalau misalnya sumpah setia kepada organisasi.
di mana organisasi itu biasanya ketika ada suara-suara yang keluar dari organisasi itu mungkin hasil mufakat bersama-sama atau mungkin hasil musyawarah dan sebagainya. Berbeda dengan baiat kalau kepada personal, maka harus tunduk dan patuh. Artinya misalnya dalam perdebatan atau dalam perselisihan pendapat, lalu laskar tertingginya punya pendapat sendiri, itu tetap yang paling tinggi. Kenapa? Karena semuanya sudah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada apa yang diucapkan oleh yang tertua, yang tertinggi maksudnya, ya tidak boleh dilawan. Karena sudah disepakati dan sudah berjanji bahwasanya akan selalu tunduk dan patuh. Nah, mungkin atas pertimbangan itu, ada pihak-pihak yang merasa mungkin tidak sanggup atau mungkin khawatir suatu ketika akan ada perbedaan. Maka daripada nanti di kemudian hari menjadi melanggar janjinya, ya sesuai dengan kesepakatan bahwasanya kalau ada yang keberatan bisa mengajukan surat pengunduran diri. Maka dari itu mereka mengundurkan diri ya. Dan mereka tidak menjelaskan karena ada ular kobra lah, ada penjahat atau apalah. Ya jadi tidak bisa dianggap mereka itu sama dengan Said Mudakori. Dalam artian sama dalam ilatnya. Tidak bisa dianggap di sini maksudnya berbeda kalau Said Mudakori menyebutkan ilatnya secara sharih. Jadi hukum lengkap dengan ilatnya secara terucap atau mantuk. Jadi tidak ada interpretasi lagi. Sementara kalau mereka itu juga ada mantuknya dan berbeda dengan Said Mudakori. Mereka tidak menarasikan jahat atau apa. Tetapi hanya khawatir suatu ketika nanti karena ini baiat, takut mereka tidak mampu untuk patuh, tidak mampu untuk tunduk, sehingga akan menjadi masalah. Maka mereka memutuskan untuk keluar, untuk berlepas dari baiat tersebut. Begitu ya. Walaupun bukan berarti baiat semacam ini salah. Artinya bisa jadi Gus Abbas itu kalau memutuskan apa-apa kan juga musyawarah dulu. Musyawarah walaupun agak repot. Kalau sudah menjadi yang tertinggi dan akan selalu dipatuhi berarti tidak perlu musyawarah. Karena kalau musyawarah itu masih mencari suara bersama-sama. Berarti tidak terfokus kepada satu orang. Kalau bentuk baiatnya seperti ini sepertinya terfokus kepada satu orang. Sama dengan Rasulullah dulu. Rasulullah kalau menetapkan hukum kan tidak pakai musyawarah. Kenapa? Karena hukum Islam itu bukan berdasarkan musyawarah, tapi berdasarkan wahyu. Atau mungkin kalau dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukum seperti strategi perang, ya masih ada juga musyawarah. Jadi semuanya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, ya tergantung bagaimana menempatkan di proporsionalnya masing-masing. Yang jelas saya hanya ingin pertegas bahwa Said Mudakori tidak pernah menyebut daerah Jawa Tengah, berarti tidak berkaitan dengan apa yang saya posting. Said Mudakori menyebutkan alasannya beliau keluar, yaitu karena melihat ada kejahatan atau ada yang tidak benar atau bagaimana. Sementara yang saya posting secara surat satupun tidak ada yang menyebutkan alasannya, tetapi secara narasi mereka juga menyebutkan alasannya, yaitu khawatir tidak mampu untuk selalu tunduk dan patuh atau berpegang kepada baiat tersebut. Maka mereka menyatakan untuk keluar dari baiat itu. Ini biar kita bisa paham letak persoalannya secara presisi. Allahumma hadina hadis